Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian absen terlebih dahulu di Google Form yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group. Oke, ada yang masih ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Jadi, minggu kemarin kita telah membahas mengenai ordo matriks. Dan untuk minggu sekarang, kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks dan sifat-sifatnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok. Dalam pembelajaran matriks ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran, dan kritik, serta dapat menentukan operasi hitung pada matriks. Metode pembelajaran kita kali ini yaitu untuk pendekatan pembelajaran kita menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikannya. Untuk model pembelajarannya yaitu penemuan atau discovery learning. Untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi, ekspositori, dan tanya jawab. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan matriks dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks. Dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Hasil operasi penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil penjumlahan elemen-elemen pada matriks. Secara sistematis, operasi penjumlahan matriks dapat diasumsikan sebagai berikut. Contohnya, kita mempunyai dua buah matriks, di mana matriks K yang elemennya terdiri dari A, B, C, dan D, dan matriks L yang elemennya terdiri dari P, Q, R, S. Jadi, matriks K ditambah matriks L sama dengan, tulis terlebih dahulu matriks K-nya yaitu terdiri dari A, B, C, dan D, ditambah matriks L yaitu P, Q, R, S, sama dengan, untuk baris ke-1, kolom ke-1, A ditambah P. Untuk baris ke-1, kolom ke-2, B ditambah Q. Untuk baris 2, kolom 1, C ditambah R. Dan untuk baris 2, kolom 2, D ditambah S. Oke, selanjutnya yaitu contoh. Diketahui terdapat matriks A dan B, di mana matriks A dan B
memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2. Matriks A elemen-elemennya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan matriks B elemen-elemennya terdiri dari 5, 6, 7, dan 8. Tentukanlah A ditambah B. Penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu elemen-elemen matriks A dan B, yaitu A ditambah B sama dengan matriks A elemennya 1, 2, 3, dan 4 ditambah matriks B elemennya 5, 6, 7, dan 8. Jadi, baris ke-1, kolom ke-1 yaitu 1 ditambah 5, baris ke-1, kolom ke-2, 2 ditambah 6, baris kedua, kolom ke-1, 3 ditambah 7, baris 2, kolom 2, 4 ditambah 8. Hasilnya, 1 ditambah 5 sama dengan 6, 2 ditambah 6 sama dengan 8, 3 ditambah 7 sama dengan 10, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang kedua yaitu sifat komutatif pada matriks. Misalkan, matriks A dan B berordo n kali K. Penjumlahan matriks A dan B memenuhi sifat komutatif jika dan hanya jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, diberikan matriks A sama dengan elemen-elemennya X dikurangi 2Y, Y, 4, dan 1, dan matriks B elemennya 5, 3, 2X, X dikurangi Y, dengan hasil penjumlahan matriks B ditambah A sama dengan elemen 1, 8, 16, dan 2. Tentukan matriks A dan B. Penyelesaiannya berdasarkan definisi sifat komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A, sehingga diperoleh matriks A ditambah B sama dengan matriks A terdiri dari X dikurangi 2Y, Y, 4, dan 1, ditambah matriks B terdiri dari 5, 3, 2X, X dikurangi Y, sama dengan baris pertama, kolom pertama, X dikurangi 2Y ditambah 5, baris pertama, kolom kedua, Y ditambah 3, baris kedua, kolom pertama, 2X ditambah 4, baris kedua, kolom kedua, X dikurangi Y ditambah 1. Lalu berdasarkan definisi A ditambah B sama dengan B ditambah A, diperoleh elemen matriks A ditambah B sama dengan X dikurangi 2Y ditambah 5, Y ditambah 3, 2X ditambah 4, dan X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan elemen matriks B ditambah A yaitu 1, 8, 16, dan 2. Nah, berdasarkan sifat kesamaan dua matriks diperoleh X dikurangi 2Y tambah 5 sama dengan 1, Y ditambah 3 sama dengan 8, 2X ditambah 4 sama dengan 16, dan X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 2. Dari keempat persamaan tersebut diperoleh nilai X dan Y, di mana 2X ditambah 4 sama dengan 16. 2X sama dengan 16, 4 pindah ruas, jadi 16 dikurangi 4 yaitu 12, jadi 2X sama dengan 12. Kedua ruas kanan dan kiri dibagi 2 yaitu 2X dibagi 2 yaitu X, 12 dibagi 2 sama dengan 6. X sama dengan 6. Dan untuk nilai Y tambah 3 sama dengan 8.
Y sama dengan 8 dikurangi 3. Angka 3 pindah ruas ke sebelah kanan. Y tambah 3 sama dengan 8. Untuk angka 3 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi, Y sama dengan 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3, 5. Y sama dengan 5. Dengan demikian, matriks A sama dengan X dikurangi 2Y. X-nya yaitu 6 dikurangi 2Y-nya yaitu 5. 6 dikurangi 2 kali 5 yaitu 10. 6 dikurangi 10 hasilnya min 4. Y-nya yaitu 5, 4, dan 1. Jadi matriks A baris pertama kolom pertama yaitu min 4. Baris pertama kolom kedua yaitu 5. Baris kedua kolom pertama yaitu 4. Baris kedua kolom kedua yaitu 1. Matriks B yaitu baris pertama kolom pertama 5, baris pertama kolom kedua 3, baris kedua kolom pertama 12, baris kedua kolom kedua yaitu 1. Maka jika A ditambah B yaitu hasilnya min 4 ditambah 5 sama dengan 1, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 4 ditambah 12 hasilnya 16, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan matriks. Misalkan matriks A, B, dan C berordo N kali K. Penjumlahan matriks A, B, dan C memenuhi sifat asosiatif jika dan hanya jika A ditambah dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan dalam kurung A ditambah B kurung tutup tambah C. Contohnya, misalkan matriks A elemennya terdiri dari 3, min 3, 2, min 1. Misalkan matriks A elemennya 3, min 3, 2, min 5, 0, dan 4. Matriks B elemennya 8, min 3, 6, min 2, 4, min 4. Dan matriks C elemennya 0, min 1, min 5, 8, 0, dan 2. A ditambah dalam kurung B tambah C kurung tutup sama dengan matriks A elemennya 3, min 3, 2, min 5, 0, dan 4 ditambah dalam kurung matriks B elemennya 8, min 3, 6, min 2, 4, dan min 4 ditambah matriks C elemennya 0, min 1, min 5, 8, 0, dan 2 kurung tutup sama dengan matriks A ditulis lagi yaitu elemennya 3, min 3, 2, min 5, 0, 4. Untuk baris pertama kolom pertama 8 dikurangi 0. Untuk baris pertama kolom pertama 8 ditambah 0 sama dengan 8. Untuk baris pertama kolom kedua min 3 ditambah min 1 sama dengan min 4. Baris kedua kolom pertama 6 ditambah min 5 sama dengan 1. Baris kedua kolom kedua min 2 ditambah 8 hasilnya 6. 4 ditambah 0 hasilnya 4. Min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. A ditambah dalam kurung B ditambah C kurung tutup sama dengan baris pertama kolom pertama 3 ditambah 8 hasilnya 11. Baris pertama kolom kedua min 3 ditambah min 4 hasilnya min 7. Baris kedua kolom pertama 2 ditambah 1 hasilnya 3. Baris kedua kolom kedua min 5 ditambah 6 hasilnya 1. Baris ketiga kolom pertama 0 ditambah 4 hasilnya 4. Baris
ketiga kolom kedua, 4 ditambah min 2 hasilnya 2. Selanjutnya, dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C. Sama dengan dalam kurung matriks A yaitu elemennya 3, min 3, 2, min 5, 0, dan 4 ditambah matriks B elemennya 8, min 3, 6, min 2, 4, min 4. Kurung tutup ditambah matriks C elemennya 0, min 1, min 5, 8, 0, dan 2. Sama dengan untuk A ditambah B hasilnya baris pertama kolom pertama 3 ditambah 8 sama dengan 11. Baris pertama kolom kedua min 3 ditambah min 3 hasilnya min 6. Baris kedua kolom pertama 2 ditambah 6 hasilnya 8. Baris kedua kolom kedua min 5 ditambah min 2 hasilnya min 7. Baris ketiga kolom pertama 0 ditambah 4 hasilnya 4. Baris ketiga kolom kedua 4 ditambah min 4 hasilnya 0. Lalu ditambah matriks C. Hasilnya baris pertama kolom pertama 11 ditambah 0 sama dengan 11. Baris pertama kolom kedua min 6 ditambah min 1 sama dengan min 7. Baris kedua kolom pertama 8 ditambah min 5 hasilnya 3. Baris kedua kolom kedua min 7 ditambah 8 hasilnya 1. Baris ketiga kolom pertama 4 ditambah 0 sama dengan 4. Baris ketiga kolom kedua 0 ditambah 2 hasilnya 2. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan matriks A ditambah dalam kurung B tambah C kurung tutup sama dengan dalam kurung A tambah B kurung tutup ditambah C sama dengan elemennya 11, min 7, 3, 1, 4, dan 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi ya tadi di WhatsApp group. Dan untuk setiap kelompoknya silahkan kerjakan tugasnya. Dan silakan untuk diskusi terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai berdiskusi, bisa langsung kirimkan jawabannya di WhatsApp group dan kita bisa berdiskusi bersama-sama. Baik, untuk kisi-kisi soal, kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan operasi sederhana matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Untuk indikator soal, disajikan 2 buah soal. Peserta didik memecahkan permasalahan mengenai operasi penjumlahan matriks. Yang kedua, disajikan 2 buah soal. Peserta didik memecahkan pemecahan operasi pengurangan matriks. Yang ketiga, disajikan juga 2 buah soal. Peserta didik memecahkan permasalahan operasi perkalian matriks dengan matriks. Dan yang keempat, disajikan 2 buah soal. Peserta didik memecahkan permasalahan operasi perkalian matriks dengan skalar. Level kognitifnya yaitu aplikasi atau L2. Domain kognitifnya yaitu C3. Nomor soal yaitu 1-8 dan bentuk soalnya yaitu esai. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks. Indikator soal disajikan 2 buah soal. Peserta didik memecahkan permasalahan nyata yang berkaitan dengan matriks. Untuk level kognitifnya yaitu aplikasi atau L2. Untuk domain kognitifnya yaitu C3. Nomor soal nomor 9 dan 10.
dan bentuk soalnya yaitu esai. Untuk soal pertama yaitu, Pak Jamal seorang petugas catatan sipil pada desa Kuangya. Pak Jamal mendapatkan informasi mengenai angka kematian dan kelahiran penduduk pada tahun 2017, 2018, dan tahun 2019, seperti dalam tabel berikut. Pada tahun 2017, laki-laki kelahirannya 16 orang dan kematiannya 7 orang. Untuk perempuan, kelahirannya 17 orang dan kematiannya 8 orang. Dan pada tahun 2018, laki-laki kelahirannya 15 orang, kematiannya 6 orang, dan untuk perempuan, kelahiran 12 orang, kematian 6 orang. Pertanyaannya, berapa jumlah kelahiran dan kematian penduduk tersebut dari masing-masing jenis kelamin pada tahun 2017 dan 2018? Kunci jawabannya, kita buat data tersebut ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu, sehingga diperoleh matriks pertama yaitu pada tahun 2017, kelahiran laki-laki 16, kelahiran perempuan 17, kematian laki-laki 7, kematian perempuan 8. Dan pada tahun 2018, kelahiran laki-laki 15, kelahiran perempuan 12, kematian laki-laki 6, dan kematian perempuan 6. Lalu dua buah matriks tersebut dijumlahkan, maka hasilnya untuk baris pertama, kolom pertama, 16 ditambah 15. Hasilnya yaitu 31. Untuk baris pertama, kolom kedua, 7 ditambah 6. Hasilnya 13. Untuk baris kedua, kolom pertama, 17 ditambah 12. Hasilnya yaitu 29. Untuk baris kedua, kolom kedua, 8 ditambah 6 hasilnya 14. Jadi, jumlah kelahiran laki-laki dan perempuan tahun 2017 dan 2018 adalah laki-laki 31 dan perempuan 29. Sedangkan jumlah kematian laki-laki dan perempuan pada tahun 2017 dan 2018 adalah laki-laki 13, perempuan 14. Untuk rubrik penilaian yang pertama, soalnya yaitu berapa jumlah kelahiran dan kematian penduduk dari masing-masing jenis kelamin pada tahun 2017 dan 2018. Skornya yaitu 10. Jika peserta didik menentukan model matriks dengan benar dan operasi hitungnya benar, maka skornya 10. Jika peserta didik menentukan model matriks benar, tetapi terdapat kesalahan dalam operasi hitung, skornya yaitu 7. Jika peserta didik menentukan model matriks yang salah, maka skornya 5. Dan jika peserta didik tidak menuliskan jawaban apapun, skornya yaitu 0. Oke, sekian materi dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, atau kalian bisa mempelajarinya di buku-buku yang ada di perpustakaan, atau mencari di internet juga boleh. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.